Permisi kak, ini tuh tagihannya ya. Semuanya jadi Rp480.000. Pembayarannya bisa langsung di meja atau di kasir depan. Aduh duh, kok tiba-tiba kepala aku pusing banget ya? Joy, jam mulai deh. Aduh, pandangan aku buram nih. Kayaknya efek kurang tidur semalam gara-gara nonton serial deh. Itu mas pelayannya lagi nungguin loh. Katanya tadi di parkiran kamu bilang beneran mau traktir dan saldonya aman. Gimana sih? Duh, Dit, beneran aku nggak bohong. Tadinya saldonya aman. Sebelum kesini kamu udah janji loh. Lihat deh ini, sumpah, ini tempat kopi yang baru buka kemarin lusa di jalan sebelah. Konsepnya tuh ala-ala cafe di Paris gitu, estetik parah. Ikut yuk, mumpung bentar lagi jam istirahat nih. Aduh Joy, kerjaan aku lagi tanggung banget nih. Laporan buat rapat sore nanti juga belum selesai diinput. Lagian kemarin kan kita baru aja keluar buat ngopi-ngopi juga kan. Ya elah Dit, kerjaan kantor mah gak bakal ada habisnya kalau dituruti. Sekali-kali healing dikit lah, biar otaknya agak tegang. Kamu gak pengen apa? Feed Instagram kamu kelihatan hits. Mumpung masih baru, masih belum banyak yang tahu tempat ini. Tapi harganya gimana Joy? Biasanya tempat yang baru viral dan estetik kayak gitu, harga kopinya suka nggak masuk akal buat dompet akhir bulan kayak sekarang. Tenang aja Rek, masalah harga mah belakangan. Yang penting kan kita dapat foto-foto bagus buat konten. Menu barunya lucu-lucu banget tahu, ada krosian warna-warni gitu. Yuk lo temenin aku, bosen banget kalau sendirian. Ya udah deh, tapi beneran ya nggak pakai lama. Aku harus balik nih sebelum jam 1 siang soalnya. Nah gitu dong, yuk buruan ambil tas kalian. Keburu makin rame nanti di sana. Joy, itu kopinya buruan diminum, keburu dingin, nanti rasanya jadi aneh. Kebiasaan deh, kalau belum dapat foto yang sempurna nggak bakalan mau makan. Bentar Dit, satu foto lagi dari sudut sebelah sini. Nah dapet. Kan kalau hasilnya bagus, kalian juga yang seneng kalau aku tag di story. Permisi kak, maaf mengganggu waktunya. Ini total tagihan untuk pesanan meja nomor 7 jadi Rp250.000. Pembayarannya mau langsung digabung atau dipisah ya kak? Bentar ya mas. Duh, kok dompet aku nggak ada di dalam tas sih? Kenapa? Bentar, aku cari lagi ya. Aduh, kayaknya ketinggalan deh di laci meja kantor pas aku buru-buru tadi. Gimana dong? Masa bisa ketinggalan lagi sih Joy? Perasaan minggu lalu pas kita makan soto di depan kantor, alasan kamu juga dompetnya ketinggalan di laci. Beneran ketinggalan Dit, sumpah nggak bohong. Kebiasaan banget sih. Aduh, lupa banget aku belakangan ini. Mobile m-bankingku juga lagi nggak bisa dibuka dari tadi pagi. Muter-muter terus sinyalnya. Ya udah deh, udah pakai uang aku aja dulu biar cepat. Keburu jam istirahat kita habis juga nih. Gak enak ditungguin mas kasirnya. Nanti pas sampai kantor tinggal kamu transfer ke aku ya Joy. Aduh, makin sayang deh sama Rere. Makasih ya, kamu tuh emang selalu jadi penyelamat di saat-saat darurat kayak gini. Nanti kalau aplikasiku udah bener, langsung aku ganti kok, tenang aja. Re, aku mau nanya deh, si Joya emangnya udah bayar utang kopi yang tadi siang apa belum? Atau jangan-jangan dia pura-pura lupa lagi? Belum nih Dit, tadi pas sore aku sampein ke mejanya buat nagih. Katanya bankingnya masih error dari semalam dan belum sempat ke ATM depan. Dia bilang besok pagi banget bakalan langsung diganti. Alah, alasan klasik itu mah. Kamu jangan mau dibodohi sama dia terus Re. Aku perhatiin dia udah berbulan-bulan kelakuannya kayak begitu terus. Setiap kali diajak nongkrong di tempat mahal, selalu dia yang paling semangat mesen menu yang paling mahal. Kalau dipikir-pikir ya juga ya. Iyalah, apalagi pas tagihannya datang, mendadak ada aja alasannya. Kalau gak dompet ketinggalan, ya aplikasinya error. Modal numpang foto doang biar kelihatan kaya, tapi kita yang disuruh bayar. Iya sih, kalau diingat-ingat emang sering banget begitu.
Tapi aku nggak enak aja kalau mau nagih terus-terusan. Kesannya kayak aku yang perhitungan banget sama teman sendiri. Itu bukan masalah perhitungan atau enggak sih, Re. Ini masalahnya tuman kayak begitu terus. Kalau kita diemin terus, dia bakal ngelunjak dan bakal ngerasa bisa manfaatin kebaikan kita kapan aja. Kita harus mulai tegas, jangan mau dijadiin dompet berjalan sama dia. Kalian berdua mau pergi makan siang ya? Kok nggak bilang-bilang sih? Untung aja aku lihat kalian tadi di jendela. Hari ini kita ke cafe chef yang baru viral di Jalan Protokol yuk. Katanya di sana lagi ada menu kolaborasi unik gitu. Aduh Joy, kita rencananya hari ini mau nyari makan yang deket-deket aja. Lagian dompet aku juga lagi tipis nih, belum dapat kiriman lagi. Ih, tenang aja, hari ini kalian gak usah mikirin dompet. Ah, masa sih? Ya, sekarang beneran giliran aku yang bakal traktir kalian semua. Sebagai tanda terima kasih karena kemarin udah bantuin aku. Aku udah bawa dompet, mobile banking juga udah aktif dan saldonya udah lebih dari cukup. Gak bakal drama bohong deh hari ini. Beneran ya Joy, jangan sampai pas makanan udah habis tiba-tiba kamu pusing terus bilang lupa bawa uang lagi. Kita gak bakal mau nolongin lagi ya kali ini. Iya, Dita sayang, aman terkendali kok semuanya. Dijamin 100% aku yang bayar kali ini. Yuk berangkat sekarang pakai mobil kamu ya. Keburu jam istirahatnya habis. Rere, tunggu. Nih pesanan kamu. Saya baru sempet datang. Makasih banyak ya Mbak Koko. Wah, cepet banget ya datangnya. Iya, sama-sama. Wah, itu belinya di mana? Belinya gampang banget, tinggal tap gambarnya di layar ya. Oke, nanti aku pesen. Kayak yang punya duit aja sih. Ya udah, kalau gitu saya duluan. Iya, sekali lagi makasih banyak ya Mbak Koko. Dadah. Permisi kak, ini tuh tagihannya ya. Semuanya jadi Rp480.000. Pembayarannya bisa langsung di meja atau di kasir depan. Aduh, kok tiba-tiba kepala aku pusing banget ya? Joy, jangan mulai deh. Aduh, penahan aku burem nih. Kayaknya efek kurang tidur semalam gara-gara nonton serial deh. Itu mas pelayannya lagi nungguin loh. Katanya tadi di parkiran kamu bilang beneran mau traktir dan saldonya aman. Gimana sih? Duh, Dit, beneran aku nggak bohong. Tadinya saldonya aman. Sebelum kesini kamu udah janji loh. Tapi aku beneran nggak bohong. Tapi pas di jalan tadi aku baru ingat kalau debit otomatis buat bayar uang kosan sama cicilan barangku kepotongnya hari ini. Pas aku cek barusan ternyata uang aku ngepas banget buat itu semua. Maaf banget ya, kayaknya terpaksa kalian dulu deh yang bayar. Bulan depan pasti langsung aku ganti kok semuanya, janji. Bulan depan terus Joy. Kemarin-kemarin alasannya dompet ketinggalan, aplikasi error, sekarang urusan kosan. Aku nggak bohong, Dita. Kok bisa-bisanya sih kamu lupa sama tagihan wajib kamu sendiri? Kalau emang gak punya uang, gak usah gaya-gayaan ngajak kita ke tempat yang mahal kayak gini dan pesan menu yang paling mahal. Udah Dit, udah, gak enak dia tolong lain. Udah ya mas, ini pakai kartu saya dulu aja, tolong diproses langsung. Baik kak, permisi ya. Saya proses dulu ke depan. Aku bener-bener udah kehabisan kesabaran sama si Joya. Tadi siang di kafe baru itu dia berulah lagi. Wah, beneran begitu lagi? Gila ya, nggak ada kapok-kapoknya itu anak. Kali ini alasannya apa? Kali ini alasannya gak masuk akal banget. Katanya uangnya udah kepotong debit otomatis buat kosannya. Padahal dia sendiri yang paling heboh ngajak dan janji mau traktir kita di parkiran. Minggu lalu pas makan bareng tim divisi pemasaran, dia juga nyaris kayak gitu. Untung langsung aku sindir, makanya dia terpaksa bayar walau mukanya langsung cemberut. Aku juga ngerasa kali ini Joya udah keterlaluan sih. Masalahnya dia nggak kelihatan merasa bersalah sama sekali gitu. Habis kita yang bayar, dia tetap asik pamer foto makanan di story-storynya itu, seolah-olah dia yang bayar semuanya sendiri.
Makanya mulai detik ini, kalau kita mau makan siang atau sekedar ngopi habis pulang kantor, udah deh gak usah ada yang ngajak Joya lagi, biarin aja dia sendirian, gak punya teman. Nih, aku udah bikin grup WhatsApp baru, namanya Makan Sehat Tanpa Beban. Isinya cuma kita-kita aja, gak usah masukin si Joya. Setuju banget. Capek juga berteman sama orang yang cuma mentingin gengsi medsos tapi aslinya parasit. Biar dia sadar kalau cara dia nyari temen itu salah banget. Aku ngelakuin ini bukan karena benci sama dia, tapi biar dia bisa paham kalau yang dia lakukan selama ini tuh salah. Iya, aku paham kok, Dit. Kita semua mau Joya jadi yang lebih baik lagi. Selamat sore kak, selamat datang di grand opening kami. Sore mbak, hari ini kami ada menu spesial kolaborasi chef internasional. Untuk berapa orang ya kak? Apakah sudah melakukan reservasi sebelumnya? Nggak kok, saya cuma sendiri aja hari ini. Saya belum reservasi, tapi masih ada meja kosong kan di area dalam yang pencahayaannya bagus. Saya mau sekali ambil beberapa video buat konten saya. Oh, tentu saja masih ada kak. Kebetulan di area jendela besar masih ada satu meja kosong yang pemandangannya langsung ke Taman Air Mancur. Mari saya antarkan ke mejanya kak. Oke, bagus deh. Tolong sekalian siapin buku menunya ya. Saya mau pesan menu yang paling rekomendasi dan penampilannya paling cantik kalau di foto. Hi everyone, welcome back to my culinary journal. Sore ini aku lagi beruntung banget bisa datang ke grand opening cafe yang lagi paling hits dan super eksklusif ini. Lihat deh, tempatnya mewah banget kan? Bener-bener berasa lagi ada di cafe-cafe mahal Eropa. Dan ini lagi bintang utamanya. Aku sengaja pesen menu signature mereka yang paling premium. Dari tampilannya aja udah kelihatan berkelas kan? Sumpah kalian wajib banget kesini kalau mau ngerasain sensasi makan mewah yang sesungguhnya. Nggak usah mikirin harga karena pengalaman dan rasanya itu bener-bener sepadan banget. Stay tune ya, aku mau cobain dulu. Bye. Mbak, meja nomor 12 ya. Tolong ditotal semuanya. Baik kak, untuk meja nomor 12 totalnya jadi Rp1.250.000 ya. Mohon dimasukkan PIN kartunya kak. Aduh, maaf banget kak, ini keterangannya decline saldonya nggak mencukupi untuk transaksi ini. Hah? Nggak mencukupi gimana ya? Masa sih salah pencet kali mbak? Coba ulang lagi deh, saldo saya masih banyak kok di situ. Sudah saya coba 2 kali kak, tetap agak bisa. Mungkin ada metode pembayaran lain, pakai e-wallet atau transfer juga boleh. Ya udah, aku pakai e-wallet aja ya. Bentar, kok aplikasi aku nggak bisa kebuka ya? Duh, ini sinyalnya kenapa malah muter-muter terus sih? Oh iya, maaf banget kak. Kebetulan sejak setengah jam yang lalu sistem pembayaran digital dan jaringan internet di kafe kami lagi offline total dari pusat. Hah? Serius mbak? Jadi untuk sore ini kita cuma bisa terima kartu saldo yang ada atau uang tunai langsung. Transfer manual juga belum bisa masuk karena jaringan banknya ikut terganggu. Duh mbak, tolong agak cepat dong. Kita juga mau bayar nih. Antrian di belakang udah makin panjang. Sabar bu. Kalau belum siap uangnya, mending selesaikan di sebelah sana dulu aja. Jangan bikin macet di sini. Iya bu, sebentar ya. Maaf banget ya mbak kasir. Saya izin ke sebelah sana dulu buat telepon teman saya. Sebentar ya. Aku harus telepon siapa ya? Dita, please Dit, angkat dong. Aku lagi butuh bantuan banget nih. Aduh, kenapa malah dialihkan sih kotak suaranya? Re, ayolah Re, angkat. Kamu kan biasanya selalu pegang HP. Halo, Re.
Maaf, aku nggak bisa Joya. Kamu cari orang lain aja sana. Sumpah kali ini aku nggak bohong, aku beneran terjebak di kafe mewah yang baru buka itu, Re. Sistem mereka lagi rusak dan uang tunai aku kurang. Please, Re. Please. Halo, Re. Kenapa sih semuanya mendadak gak bisa angkat gini? Rere juga gak bisa bantu. Mereka tega banget sih ninggalin aku di situasi kayak gini. Tolong siapapun balas pesan aku. Aku bener-bener gak tahu harus ngapain lagi sekarang. Karena dari sore sampai malam begini kamu nggak bisa bayar tagihan 1 juta lebih itu, dan nggak ada satupun keluarga atau teman kamu yang datang bawa uang tunai, terpaksa kamu harus tanggung jawab. Iya Pak, maaf banget ya. Kamu harus cuci semua tumpukan piring dan gelas kotor ini sampai bersih tanpa ada yang pecah, baru kamu boleh pulang. Iya Pak, saya bakal selesaiin semuanya malam ini juga. Asal jangan laporin saya ke polisi ya Pak. Saya beneran kapok. Ya udah, buruan dikerjain, nggak usah banyak drama nangis. Lihat deh, ini kan Joya, selebgram yang fitnya selalu pamer tempat nongkrong mahal itu kan. Wah, yang tadi bikin heboh di kasir. Wah, beneran dia. Ternyata aslinya cuma pura-pura kaya tuh. Makan di tempat mewah tapi nggak bisa bayar sampai harus dihukum cuci piring begini. Sumpah, viralin nih biar semua orang tahu aslinya itu gimana. Jangan rekam, please. Saya mohon jangan rekam. Matiin kameranya. Jangan taruh di medsos, please. Saya malu banget. Aku mau pergi, tolong jangan lakukan ini. Dit, kamu udah lihat video ini kan? Sumpah aku nggak tega banget pas lihat si Joya diketawain sama orang-orang di kafe sampai nangis begitu. Aku udah lihat deh semalam, Re. Jujur aku juga kasihan, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kejadian ini emang harus terjadi biar dia dapat pelajaran yang berharga. Iya, kamu benar. Ini pelajaran buat dia. Selama ini dia selalu ngeremehin kita, manfaatin kebaikan kita hanya demi gengsi palsunya di sosial media. Sekarang dia kena batunya sendiri karena kebohongannya. Dita, Rere, aku mau minta maaf. Maaf yang sebesar-besarnya sama kalian berdua. Aku tahu kalian pasti udah lihat video viral itu. Aku bener-bener malu banget. Aku sadar selama ini aku jahat banget sama kalian. Aku egois. Cuma mikirin penampilan di medsos dan selalu manfaatin kebaikan kalian buat bayarin makanan aku. Kejadian semalam benar-benar bikin aku sadar kalau gengsi itu nggak ada gunanya sama sekali. Aku janji bakal berubah. Aku nggak bakal pamer kehidupan palsu lagi dan aku bakal belajar hidup apa adanya. Please jangan jauhin aku ya. Kita udah maafin kamu kok, Joy. Kita jauhin kamu kemarin bukan karena kita pelit atau perhitungan soal uang kopi, tapi karena kita pengen kamu itu sadar soal pertemanan itu dibangun pakai ketulusan, bukan cuma pakai pencitraan doang. Iya, Joy. Yang udah ya udah aja. Kita jadikan pelajaran terbesar di hidup kamu. Makasih ya udah mau maafin aku. Aku janji nggak bakal kayak gitu lagi. Mulai sekarang kita buka lembaran baru ya. Gak usah ada gengsi-gengsian lagi di antara kita.